Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Wa sallallahu Abdillah. alaihi wa barik alaihi. Salatan taj'aluna bihal istiqamah tajba'uhal karamah. Wa tahsyuruna biha bi'ibadika salihin fis sa'adah wal karamah amma ba'dah. Hadirin peserta upacara dalam rangka al-ikhtifal bi Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini sungguh sebuah nikmat, yang nikmat niku tiada tara, nikmat teragung, nikmat terindah, nikmat teristimewa sepanjang sejarah. Bahkan kenikmatan ini dirasakan seluruh alam, sadar ataupun tidak. Terlebih teruntuk kita kenikmatan di atas nikmat, di mana awake dhewe dijadikan dari sekian penciptaan makhluk yang super istimewa, yakni dipun dadosaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jenengan menyadari, walaupun makna sadar itu tidak mudah, tidak sembarangan manusia sing dikei nikmat Allah dengan kenikmatan sebagai umat beliau. Sampeyan amati seluruh nabi sebelum Rasulullah, seluruh rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki satu pun tidak ada yang jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tengok, ketika kita lihat betapa hebatipun rasul-rasul terdahulu, luar biasanya rasul-rasul terdahulu, najan toh ngono, beliau tidak dipilih Allah sebagai umat Muhammad. Terus sampean delok betapa hinanya kita, betapa rendahnya kita, betapa sampahnya kita, hingga Allah memilih kita sebagai umat beliau. Analoginya, Rasul adalah manusia terbaik, Rasul terbaik, Nabi terbaik. Bahkan dari semua penciptaan di jagat raya ini, Muhammad adalah penciptaan yang terbaik. Ketika sudah seperti itu, awake dhewe najan mung dadi umat, ini pun umatnya makhluk yang terbaik. Pengembangan daripada rasa beruntung kita, rasa terima kasih kita sebagai manusia yang terpilih, sebab dipun dadosaken umatipun Kanjeng niki mboten main-main. Jadi ketika seseorang mau menghayati betul kondisi keberadaan dirinya sebagai orang yang betul-betul tidak pantas, tapi dipantaskan Allah untuk terpilih, bahkan dipilih dadi umatipun, niki mboten sembarangan.
bukan main-main. Ing dalem oleh kita sangat beruntung. Keberuntungan ini, modal dasar ini kudu kita kembangkan dan mengawali. Ketika kita sudah dijadikan bahan, dijadikan umat yang terbaik, maka kelola, maka olahlah dasar modal yang telah diberikan Allah untuk menjadikan dirimu pun di sana jadi manusia-manusia yang terbaik. Mulakno di antara bagian yang perlu kita fahami, yang perlu sedikit kita tengok tentang kehebatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang bahasa ini sekarang sudah tidak terlalu banyak diomongkan, yakni wala yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yardha liridhah. Wala yahabu, dan tidak pernah merasa punya ketakutan sama sekali. Konteks bahasanya pakai la linafyil jinsi. Sekalipun siapa yang ada di depan beliau, lah Rasul tidak akan pernah punya rasa takut. Al-muluk, kepada setiap semua penguasa, semua pemimpin apapun, neng beliau punya satu prinsip, yaghdabu lillahi ta'ala. Beliau akan nesu, beliau akan muring-muring, beliau akan marah ketika urusan Allah mulai dilecehkan, ketika agama mulai dilecehkan, ketika syariat mulai dilecehkan, maka Rasul sifatnya yaghdabu. Yaghdabu niku marah. Sampeyan jangan mudah terlalu dicekoki bahasa Rasul niku lemah lembut. Iya, Rasul paling lemah lembut. Tapi ketika hukumnya Gusti Allah mulai dienggo sembarangan, Rasul niku yaghdabu lillah, nesune perkara syariat dan hukum Allah mulai dilecehkan. Jadi andikan sampean nyawang ada ulama, ada generasi-generasi Rasul yang keras karena pembelaan terhadap syariatnya Allah, sampean ora usah melu-melu jengkel. Memang harus ada yang begini. Ora semuanya lemah lembut, kudu ana sing keras. Neng dalam satu konteks yaghdabu lillah, jengkele marai karena ada urusan agama yang mulai dilecehkan, ada syariat Allah sing mulai diusik oleh oknum-oknum tertentu. Neng ketika kita ambil betapa hebatnya Rasul, wa yardha li ridho. Aktivitas apapun di mata Rasul, ketika itu menjadikan sebab ridhone Allah, Rasul pun yardha. Beliau lemah lembut, beliau kasih sayang. Niki harus imbang pemahaman kita terhadap makna bahwa sannya Rasul tidak hanya lemah lembut, tapi Rasul pun keras. Niki sing perlu difahami. Yang kedua, yang perlu kita ingatkan untuk menserasikan kondisi keadaan zaman, Rasul niku ya'sibu ala batnihil hajar minal ju. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada umat? Beliau tampilkan dengan gambar yang nyata. Saat itu dilihat para sahabat, disaksikan para sahabat, Rasul niku ya'sibu ala batnihil hajar. Madarane perut beliau diganjel lambek bebatuan. Karena apa? Minal ju'i, karena beliau dalam kondisi lapar. Jadi ketika umat diombang-ambingkan oleh keadaan, disudutno oleh sebuah kondisi di mana kita kudu ngelih, di mana kita harus kelaparan, tidak usah takut, sebab hal ini sudah pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan ora usah ngayal. Ketika memang betul-betul kita sudah usaha, tapi kenyataannya tidak ada hasil sing sesuai dengan harapan, maka ambil sikap yang sesuai dengan kondisi keadaan yang kita alami saat ini. Padahal logikane
ketika kita lihat, Masya Allah, waqad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Waqad utiyalan teman-teman den paringi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafatihal khazainil ardiyah, dimanapun letak harta apapun yang berprioritas di dunia ini, sampai golek tambang emas, sampai golek mutiara, titiknya di mana Rasul adalah manusia paling tahu. Najan toh ngoten, Rasul tetap betahaken ngelih karena kondisi saat itu kudune ngalami ngelih. Niki yang perlu kita tiru. Lah kadang awake dhewe ngotot, kudune wareg, kudune istimewa, kudune terpenuhi semua kebutuhan. Akhirnya kita ambil sikap dan sikap itu akhirnya jerumusno awake dhewe. Nek wong wedok-wedok senengane terus detail. Detail. Untuk memenuhi kebutuhan terus detailnya metu. Mulai pencanangan Bapak Kepala Desa Karanggondang, detail ra usah dibayar. Sebab ngerusak keluarga. Niki ketika beliau bicara seperti itu, nyuwun sewu, mumpung aku eling, sampeyan aja salah penafsiran. Beliau adalah orang negara, maka ngomongnya tentang tata negara. Nek utang saya yang ngomong, utang tetap dibayar. Tapi untuk penjeratan, untuk hal-hal yang perberat kondisi keadaan umat, negara ngomong tidak usah dibayar, saya mengacungkan jempol. Sebab tidak dilindungi hukum. Yang kedua, memang terlalu menjerat. Jadi sampean aja salah ketika ada pemimpin-pemimpin ngomong ora usah dibayar. Ini bukan ngomong agama, ngomong tata negara. Sebab ora ana payung hukum dan terlalu menjerat. Sampai ke do tukaran mbek bojomu perkara detail ta? Sing lanang sampai kedengap-dengap. Moro-moro kadung viral utang online, lagi sing lanang geblak-gebluk. Karena kita tidak mengerti sejarah beliau. Mulane maulid niku diantarane sima syama'ilih, mendengarkan bagaimana cara beliau hidup, cara beliau bersosial, cara beliau sederhana. Di antara saya kemukakan kesederhanaan Rasul, tidak hanya sederhana tapi wani betahno ngelih najan donya saisine, kata kunci semua barang-barang yang berharga ada di tangan beliau. Ning mboten kersa. Nek sampean ora dikeki wewenang, kunci gaib, senengamu kok golek barang gaib. Nelik nang kuburan golek keris gaib, pakai gaib, harta gaib, ora ana. Logika dan syariat manusia sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Rasul. Kepengen duwe duit ya nyambut niki pun real, ora usah nganggo aneh-aneh. Dan yang terakhir, mari kita berbanyak baca sholawat, ikuti semua maulid sing cedek omah. Sebab salah satunya adalah sampean bakal dikei keramat baik Gusti Allah. Keramat niku kamulyan. Ihdahunna sholatul Malikil Jabbar. Anda akan dikasih rahmat yang dibarengi keagungan langsung dari Allah. Niki wong seneng maulid, niki seneng sholawat. Di antaranya, yang kedua, syafa'atun nabiyil mukhtar. Kelak kita akan disyafaati, ditulungi, diwelasi ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan ikuti. Dan bahkan yang paling akhir dan terakhir, kita dukung aktivitas apapun yang menjadi syariat Kanjeng Nabi, yang menjadi program Kanjeng Nabi dulu-dulu, kita tetap jaga,
kita tetap berani jadi pemper, berani jadi pejuang, wani melu andil sebagai pecinta Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad li Rasulillah Muhammadin alaihi salatu wasalam wa ummatihi wa ilaina ma'ahum ajma'in lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billah. Rabbi gfirli wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Peserta upacara dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu tahlil yang akan dipimpin pengasuh pondok pesantren, beliau Gus Abdul Mundover.